Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kita, namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qulub, hati. Al-qalb mahallu nadhari Rabb. Hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ghuliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik hidayah inayah kepada kita sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiyah, di waktu yang mulia, di tempat yang mulia, dengan amalan yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak daripada kaum muslimin pada saat ini menghadiri daripada haul al-imam al-arif billah al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi di Solo ataupun yang di Sewon sana, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada mereka, afiah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, dilancarkan jalannya semuanya. Mudah-mudahan kita sekalian yang berkumpul di tempat yang mulia ini mudah-mudahan kebagian daripada anugerah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mengambil keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kita baca daripada kalam beliau, ucapan daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab Kunuz Sa'adatul Abadiyah fil anfasil aliyah al-habasyiyah. Wa qala radhiyallahu anhu man akramahu Allah bihubbi hadzal nabiyil karim idza sami'a bih aw dzukira 'indahu yatrab wa tahushu ruhuh minnah min Allah wa hadza bayanfa sahibah fid dunya wal akhirah bataqa bih syafa'at jam illa in kana syumul kasab kafallahu syarr bayahul bainana bainah la adri hadu ala syam'ah imanikum khalluh yudhi lakum fid dunya fa fi dhulumat yaumal qiyamah fil qiyamah dhulumat ma yudhi maha illa nurul iman wal ma'asi ma tukhalif lahliha khaira yusalli ila al qiblah wa idza ja'a al maniyah wa wudi'a fi qabrih harrafuhu wal a'yadzu billah anha ma yu'idukum yu'inukum fi na'imil akhirah jahidu anfusakum li anfusikum Allahu yaqulu man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi wa sahibul mal imma muhasab fi qabrih in iktasabahu min halal aw mu'adzab in kana min haram walau kushifa lin nas al-ghita 'anil ma'asi la ra'au qabrahu yashta'il 'alaihi nara wa ahlul ibadah mustarihun fid dunya wal akhirah yaqulu qailuhum in kana ahlul jannah ala ma nahnu fihi innahum la fi 'aishin thayyib ma yaghbit ahaduhum ahlal jannah min ni'mah bima huwa fihi jiddu wajtahidu Allahu yaqulu anna hadha siratal mustaqiman fattabi'uhu man istaqama 'ala sirat huna bayamur yaumil qiyamah 'ala sirat adak min asy-sya'rah wa hadd min as-sayf wa man lam yastaqim alayhi huna batazilu qadamuhu fi an-nar hunak wa laysat hiya narukum hadhihi allati qad tufiat 70 marrah hal antum mu'minuna bil ghaib am la wa hadha min al-ghaib hal ma'akum shak fi dhalik ay shay ya'idu al-insan fi na'im al-akhirah wa ridha rabbih jalla wa ala wa ridha habibih sallallahu alaihi wasallam wa ridha Allah fi ittiba'in nabi sallallahu alaihi wasallam ma amaraka bihi ittabi'hu
wa ma nahaka anhu ijtanibhu ma ya'idul insan syai' minad dunya wa syahawatiha la walad wa la mal wa la syahwah ma'kal wa la syahwah malbas wa la syahwah mankah wa ma akthar minal mawa'idh walakin ma ajdad lamma anna as-sama' bil adhan faqat ma walaj ila al-qulub wa hiya mahallu nadhari rabb kama fil hadits inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Fil haditsil qudsi ma wasa'ani ardi wala sama'i walakin wasi'ani qalbu 'abdi al-mu'min. Hal yasluh minka tuwassikh mahalla nadhari rabbik wa muwasalatihi bil ma'asi imma bihasad wa bi'ujub birya wa bikibir inhu kibir fa'ala man tatakabbar wa inhu hasad tahsud man wa ta'tarid 'ala man ya ma ahraka 'ala Allah بغيته يواصلك وأنت ملطخ بالمعاصي جد قبل الحسرة باتك حسرات جم قال بعض الصوفية من سلفنا لولده افحص بعك وأذب جعاجعك من أراد أن يكون مثل أهله فليضحك مداحكهم لا يكون الحال كما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات يعد الواحد منا 10 أو 15 أو 20 من أجداده كلهم رجال وهو مباين لهم لا الولد مثل أبيه ولا البنت مثل أمها اسمعوا الموعظة واعملوا بها وبلغوها إلى من لم يحضر إذا جلستم أنتم وأهلك وعيالكم أخبروهم بما ينفعهم لا يمر الوقت عليكم بلاش في فضول أو معصية أو بلوى وحادوا على إيمانكم وقووه بالطاعة وإذا قوي الإيمان أثمر كل خير وصرت تفعل الطاعة وأنت فرحان وإن كان والعياذ بالله غلظت الحجاب بالمعاصي فالله يحفظه من الحجاب الأكبر وهذا شؤم الكسب قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وشيء يفيدك إنه حرام وإنه ربا أو حيلة لو هو مسرا أو حبة واحدة ما تفيدك إنه كيل فقد قال الله ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يحسرون هل الشيء يصير لهذه الغفلة والإعراض اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لعمرك إنهم لا في سكرتهم يعمهون ولكن معنا والحمد لله الرب الكريم والرسول الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعني ثقيل عليه معصيتكم ومخالفتكم حريص عليكم أي على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم جزاه الله عن أفضل الجزاء. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kalam Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi dalam kitab Kunuzus Sa'adatul Abadiyah fil Anfasil Aliyah al-Habasyiyah, beliau mengatakan barang siapa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan apa dia? Ketika dia mendengar atau disebutkan di hadapannya sifat, perangai, nama Nabi Muhammad SAW, maka hatinya senang, gembira, ya meronta, ingin benar-benar berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Tekanan cinta semakin dalam. Apabila disebut nama Rasulullah semakin cinta, disebut lagi tambah cinta, disebut lagi tambah cinta lagi. Man ahabba syai'an kathura dzikruh. Yang cinta kepada sesuatu maka dia akan banyak menyebutnya. Nah, semakin disebut nama Rasulullah di hadapan kita, ruh orang yang sang pencinta akan semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Ini semuanya minnah minallah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita mendengar qasidah, mendengar lantunan-lantunan syair yang memuji Rasulullah SAW, memuji akhlaknya, fisiknya, ya, kemudian menceritakan tentang Rasulullah, kemudian hati kita tenang, tentram, bahkan bergetar hati kita, maka hal ini
adalah minnah minallah subhanahu wa ta'ala, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dititipkan kepada kita. Jadi titik daripada cinta itu sudah ada dalam diri kita, tinggal memupuk lagi, lebih dalam lagi, lebih besar lagi, sehingga semakin sempurna di dalam kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hal yang seperti ini yanfa sahibu fid dunya wal akhirah, akan menjadi manfaat untuk orang yang memiliki cinta di dalam hatinya kepada Rasulullah, baik di dunia maupun di akhirat. Besok akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Namun apabila orang tersebut tidak baik, usahanya tidak baik, ya kebalikan daripada itu, ya maka orang tersebut terhalang, terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki cahaya, ya. Cahaya yang dalam hati kita, keimanan kita, maka biarkan cahaya tersebut semakin terang. Ya. Karena di hari kiamat zulumat, ada kegelapan. Nah, yang bisa menerangi daripada kegelapan di hari kiamat tersebut adalah nurul iman, cahaya keimanan di dalam hati kita. Apabila orang yang memiliki iman akan terterangi perjalanannya, ya, kehidupannya ketika dalam kegelapan akhirat. Kegelapan yang tidak ada kegelapan sebelumnya atau setelahnya, kegelapan yang sangat dahsyat. Orang yang memiliki keimanan, ya, maka dia akan bercahaya, memiliki jalan yang terang. Adapun orang maksiat yang dijalankan oleh seseorang, ada bisa memalingkan seseorang dari kebaikan. Begitu. Orang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kadang dia salat, ya, tapi karena disering maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, ya, apabila datang kematian dikuburkan dan dihadapkan ke kiblat, subhanallah, kadang tuh terbalik, kembali lagi. Biasanya dihadapkan ke kiblat karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadu billah, ya, itu mayatnya, ya, bisa membelakangi kiblat, naudzubillah. Ya. Makanya kita harusnya jahidu anfusakum li anfusikum, berusaha, gunakan diri kalian dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Manfaatnya untuk kita, bukan untuk orang lain, tapi untuk kita sendiri. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Orang yang berjihad, yang berusaha, yang mau mengekang hawa nafsunya untuk tunduk kepada Tuhannya, pada sesungguhnya orang tersebut mengusahakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Ya. Adapun orang yang memiliki harta, banyak harta, imma orang tersebut mendapatkan dari yang halal, maka akan dihisab dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya harta tersebut dihasilkan daripada yang haram, maka tersiksa dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau seandainya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian disingkap hijab antara dia dengan kuburannya, ya, maka dia akan melihat api yang menyala-nyala di dalam kuburnya. Kalau seandainya orang itu tersingkap hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia bermaksiat, dia akan melihat tempat kuburannya dia menyala dengan api yang begitu besar. Begitu juga kalau seandainya ahli ibadah, ya, ahli ibadah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mereka mendapatkan kenikmatan, ya, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan juga tidak pernah terlintas dalam hatinya. Mereka akan gembira menikmati di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ahlul ibadah, orang yang gemar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mustarihun, menikmati kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Oleh karena itu, jiddu wajtahidu, bersungguh-sungguhlah, tempuhlah jalan kebaikan dalam jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah mengatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Orang yang istiqamah di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah, oleh para sahabat, keluarga Rasulullah, para kaum salihin yang mengikuti Rasulullah SAW, orang yang mengikuti jalan mereka di dunia, maka besok di hari kiamat melewati daripada sirat yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, ya, dengan gampang dan mudah, seperti kalbarik, seperti kilat melewati as-sirat tersebut. Yang di dunia menempuh jalannya Rasulullah, jalan keluarganya Rasulullah, kaum salihin, ikuti jalan mereka, jalan ibadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka besok di hari kiamat ketika melewati sirat, jisrun mamdudun ala matni jahannam wa huwa ahaddu minas saif wa adaqqu minasy'arah, ya, yaitu jembatan yang dibentangkan. Kalau bahasa kita ini jembatan, padahal itu bukan jembatan, ya, jalan lewat untuk menuju ke surga, harus dilewati. Wa iminkum ila wariduha, semuanya harus melewati jalan tersebut. Bawahnya neraka jahanam bergejolak, ya, lama perjalanan, jauh dia sampai ujung pandangan mata belum kelihatan mana surganya, jauh, dan itu harus kita lewati. Apa yang perlu kita lewati? Jalannya ini jalan yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, yang takut, ya, langsung nyemplung, yang bisa melewati daripada sirat tersebut apabila dia istiqamah di dunia, dia akan istiqamah di sana, gampang melewati daripada as-sirat tersebut, ya. Rasulullah SAW beliau mengatakan, cari saya dalam 3 tempat, kata Rasulullah. Pertama, ketika di mizan, ya, ketika di mizan cari saya, ya, kamu butuh dengan saya pada waktu itu, ya, bantuan saya, cari saya di 3 tempat, kata Rasulullah. Pertama di mizan, ketika ditimbang amal ibadah kita. Kalau memang tidak menemukan Rasulullah di situ, di mana ya Rasulullah? Ya, di haud, telaganya Rasulullah SAW. Pasti ada di situ saya, kata Rasulullah. Kalau enggak ketemu bagaimana ya Rasulullah? Ada lagi. Yang ketiga, as-sirat. Saya tidak pernah lepas daripada 3 tempat tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan Rasulullah. Dibantulah kita oleh Rasulullah untuk bisa melewati itu semua, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, yang pengen besok di hari kiamat tertolong, bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, bisa melewati daripada sirat, ayo ibadah dengan baik di dunia. Kita punya Allah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Taati Allah Subhanahu wa taala, jangan jangan dimukhalafahkan, jangan diselewengkan ibadah-ibadahnya, jangan dijalankan larangan-larangannya. Begitu. Taati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Adapun orang yang tidak istiqamah di dunia, batazil qadamuh finnar hunak, maka kalau seandainya tidak istiqamah di sini, hati-hati. Besok di hari kiamat dia akan terpeleset sehingga masuk dalam surga nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Subhanallah. Dan ini yang bisa memadamkan daripada kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala, ya tadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan seseorang bahagia dan mendapatkan kenikmatan di akhirat, ya, adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ridhanya Allah di dalam meneladani Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah jalankan, apa yang dilarang oleh Rasulullah jauhkan.
Ini yang bisa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang mau mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah fattabi'uni, mutaba'ah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disuruhkan kepada kita, jalanin. Apa yang dilarang, jauhin. Ya, jangan hanya kehidupan dunia kita mengumbar daripada syahwat kita, mencari dunia, ya, memperbanyak keturunan, harta, makan yang nikmat, baju yang indah, ya, pernikahan, ya, bukan itu semuanya. Ya, berapa banyak daripada mau'izah yang telah didengarkan, namun ya apa yang sampai kepada kita, yang melewati telinga kita, nggak masuk di hati kita, begitu, nggak masuk. Padahal harusnya apa yang disampaikan daripada mau'izah tersebut sampai kepada hati kita, karena yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk fisik kita, namun yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qulub, hati. Al-qalb mahallu nadhari rabb. Hati adalah tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ma wasi'ani ardi, tidak muat ya bumiku untuk membawa diriku, ataupun langit enggak bisa memuat Allah Subhanahu wa taala. Namun yang bisa memuat Allah Subhanahu wa taala, yang bisa untuk seseorang mendapatkan ketenangan bersama Allah, membersamai Allah, adalah hati seorang mukmin. Ya, hati seorang mukmin dia mendapatkan ketenangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan dikotori tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melakukan hal-hal kemaksiatan, baik itu dengan hasad, iri, dengki, ataupun dengan ujub, terkagum dengan amalannya, ataupun dengan riyah, ataupun dengan kibir, sombong. Kalau seandainya dia mau sombong, atas apa? Ya, dan kepada siapa dia menyombongkan diri? Ya, atas apa yang dia miliki? Itu memiliki apa? Sehingga engkau berani untuk menyombongkan diri engkau. Apa yang kau miliki? Ya, kalau seandainya engkau mau hasad, mau iri, mau dengki, ente mau hasud kepada siapa? Ya, begitu. Subhanallah. Oleh karena itu, sucikan diri kita daripada kemaksiatan sebelum datangnya hari kebangkitan. Ya. Maka kalau seandainya kita masih berlumur dengan kemaksiatan, bataqa hasarat jam, maka kita akan menyesal dan menyesal. Begitu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Oleh karena itu seseorang hendaknya melihat dan mengikuti jalan daripada orang tuanya. Jangan sampai menyimpang. Ya, orang tuanya orang soleh, dia orang tidak baik. Jangan. Melihat, begini Al-Bali mengatakan, ya'udul wahid minna, orang yang datang nih ke kita ini, kita semuanya nih, bukan kita nih. Ini orang-orang, memang orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala, ya, para habaib, ya, para dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, mereka, lihatin nih, mereka itu dihitung ke atasnya, ya, 10 dari dia, 15 dari dirinya, 20 dari dirinya, dari kakek moyangnya, semuanya rijal, semuanya aulia, salihin, begitu, ya, begitu. Ini khitabnya bukan kepada kita ini mah, ini kepada mereka, para habaib, para sadah alawiyin yang memiliki keturunan yang baik kepada Rasulullah SAW. Ente ya baca managibnya, fulan bin fulan bin fulan, 10 dari ente, atau 15 dari ente,
20 dari ente. Semuanya sholihin, semuanya wali, semuanya gutub, subhanallah. Memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, makanya jangan sampai kata Hibzinan kita menjadi telur busuk yang tidak bisa menetas, ya. Jangan di kitanya. Orang tua kita baik, kakek kita baik, kemudian kitanya bagaimana? Makanya jangan menjadi penyumbat kebaikan ya daripada setelah kita. Begitu. Kulluhum rijal, semuanya wali dari wali min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Ahlul ibadah, inabah, ahlul khasyah. Begitu. Nah, kalau sekarang gimana? Ya, anak enggak kayak bapaknya. Anak perempuan juga enggak seperti uminya, begitu. Enggak bisa mengikuti jalan mereka. Ya, menyimpang jalan daripada kakek moyangnya, naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu isma'ul mau'izah. Dengerin mau'izah ini, amalin. Kemudian sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kalau kalian datang, kalau kalian duduk hadir dalam majelis ilmu, ya, kemudian ente pulang ke rumah, ya, duduk dengan anak, dengan istri, kabarkan dengan mereka apa yang bermanfaat untuk mereka sehingga tidak berlalu waktu atas kita balas begitu, berlalu begitu saja. Enggak, harus ada manfaat yang bisa kita petik, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kumpul cuma dalam fudul, ngomongin orang, ngomongin sesuatu yang tidak baik, ngomongin sesuatu yang tidak penting, fudul, apalagi maksiyah, ya, menghibah orang, namimah, naudzubillah. Jangan sampai ya, berlalu waktu begitu aja digunakan dalam yang tidak baik. Ya, begitu. Oleh karena itu kuatkan keimanan kita dengan apa? Dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman kita kuat akan membuahkan setiap kebaikan. Sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia, yang gembira apabila kita menjalankan ketaatan. Ada orang tuh menjalankan ketaatan ketika menjalankan ketaatan itu kayak berat banget. Ya, karena enggak kuat imannya. Tapi semakin kuat keimanan seseorang, maka semakin gampang, semakin mudah dan gembira ketika menjalankan kebaikan. Nah, kita nih kalau kita sedang melakukan kebaikan, bagaimana perasaan kita? Senang, gembira, atau terpaksa? Ya, kalau seandainya semakin kuat iman seseorang, maka ketika menjalankan ketaatan kepada Allah, ya, semakin gembira hatinya, tenang. Ya. Wa in kana wal iyadu billah ghalatal hijabil ma'asi. Ya, kalau seandainya tidak gembira, tidak senang ketika dengar azan, wah, udah azan lagi. Ya, disampaikan kepadanya infak sedekah, waduh, infak sedekah lagi. Berat. Maka orang seperti ini, waduh, orang yang terhijab dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hijab yang besar. Begitu. Hal yang seperti ini adalah karena hati yang sudah rusak, hati yang sudah berkarat. Ya, karena dengan amalan-amalan yang tidak baik, amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, subhanallah. Namun, nah, terakhir nih, alhamdulillah ma'ana Rabb ya khaira Rabb. Kita ini punya Tuhan yang paling baik. Ya. Tuhan kita Allah. Tuhan kita Allah. Tuhan kita Allah. Alhamdulillah, beruntung orang yang memiliki Tuhan namanya Allah. Dia adalah zat yang paling baik. Ya, zat yang paling baik, yang paling dermawan. Yu'ti wa la yubali. Ya, memberi ya tanpa melihat keadaan seseorang tersebut. Ya. Kalau seandainya hitung-hitungan kita ini enggak dapat apa-apa. Waktu berlalu begitu saja. Ya, digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ketika majelis duduk sama teman,
ngomongin orang, ya kan? Gitu, bukan buka kitab, ya, begitu. Bukan mencari ilmu, mudzakarah, murajaah, enggak, ngomongin orang. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala enggak cinta kepada kita, enggak dermawan kepada kita, wah kita enggak dikasih apa-apa. Enggak dikasih nafas lagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya Allah kasih. Ya, meskipun kita banyak kekurangannya, meskipun kita banyak kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita. Makanya tadi di awal kata Habib Ali tadi bahwasanya semuanya adalah minnah minallah. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang Allah berikan. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Semuanya adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kira ini kita yang usaha. Enggak. Allah yang memberikan kepada kita sehingga kita mau berusaha. Kalau Allah Subhanahu tidak menghendaki, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberi, Allah gerakkan kita untuk meminta, untuk berusaha, untuk mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Alhamdulillah. Walakin ma'ana walhamdulillah ar-rabbul karim war rasulur rahim. Allah, kita memiliki Allah yang dermawan, Tuhan yang dermawan, ya, memberi sebelum dipinta, ya, memaafkan sebelum diminta maaf. Ada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Subhanallah. Kemudian juga kita punya Rasul, punya seorang Nabi penyayang. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang beruntung insyaallah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syed.